Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran seperti biasanya. Nah, siapa yang tidak hadir? Coba lihat kanan kirinya. Hadir semua, Ibu. Oke, baik, hadir semuanya. Oke, nah selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita berdoa di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu di sini akan mengajak kalian warming up terlebih dahulu. Nah, kita semua harus nyanyi ya semuanya. 1, 2, 3. Sebelum belajar, yuk kita berdoa. Setelah berdoa, rapikan mejanya. Ambil bukumu, ambil pensilmu. Yuk duduk rapi dan siap belajar. Fokus ke depan, senyum yang lebar. Selamat pagi dan siap belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penghematan energi. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sumber energi, bentuk energi, dan kegunaan energi. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menyebutkan informasi tentang berbagai macam energi dan kegunaan sumber energi, lalu mengetahui cara menghemat energi di dalam kelas dan di lingkungan sekitar, serta menjaga kelestarian dan memelihara alam. Nah, apakah kalian tahu apa itu sumber energi? Coba yang tahu angkat tangannya. Gak tahu, Ibu. Oke, kalau belum ada yang tahu, kita simak penjelasan berikut. Nah, oke anak-anak, pembahasan yang pertama di sini mengenai sumber energi. Nah, sumber energi ini adalah benda yang dapat memberikan energi pada benda lain untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, contoh sumber-sumber energi ini yang terdapat di sekitar kita antara lain ada makanan, minyak bumi, gas alam, baterai, listrik, matahari, air, angin, dan sebagainya. Nah, makanan berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari dan hewan mendapatkan energi dari tumbuhan dan hewan lain. Nah, makanan juga berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh manusia, memenuhi hidup manusia, dan mempertahankan keberlangsungan hidup. Nah, selanjutnya ada baterai dan listrik. Baterai di dalamnya terdapat zat kimia yang berubah menjadi energi kimia. Dan saat baterai digunakan, energi kimia tadi berubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini sangat membantu kita karena dapat menyalakan TV, radio, menanak nasi, dengan rice cooker, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi ini berasal dari dalam bumi yang didapat melalui pengeboran bumi. Nah, minyak bumi ini dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Nah, sementara untuk gas alam, yaitu untuk menggerakkan mesin-mesin uap di pabrik dan sebagai bahan bakar kompor gas. Nah, pembahasan selanjutnya ada matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Manfaat matahari seperti mengeringkan pakaian, menghangatkan tubuh, mengeringkan bahan makanan seperti kerupuk, ikan asin, padi yang baru dipanen, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, hemat energi. Nah, cara menghemat energi dengan mematikan lampu siang hari, mematikan TV kalau tidak ditonton, tidak berlebihan menggunakan air saat mencuci, dan sebagian energi tersebut berasal dari alam penting juga bagi kita untuk melestarikan alam. Antara energi-energi tersebut masih dapat kita rasakan. Nah, cara melestarikan alam seperti menanam pohon kembali, membuat cagar alam, dan suaka marga satwa. Nah, membuat pembatasan penambangan mineral alam dengan mengeluarkan peraturan pemerintah. Nah, tadi kan sudah menyimak bersama-sama mengenai penjelasan dari sumber energi, kegunaan energi, dan penghematan energi. Coba Ibu ingin bertanya nih, apa kegunaan sumber energi matahari? Yang tahu acungkan tangannya. Aku tahu, Ibu. Oke, boleh kamu coba sebutkan apa kegunaannya. Untuk mengeringkan pakaian. Oke, betul sekali.
Nah, di sini ada yang tahu nggak nih bagaimana cara manusia melestarikan lingkungannya yang berkaitan dengan sumber energi? Yang tahu boleh angkat tangan. Aku. Ya, coba silakan disebutkan ya. Matikan televisi jika tidak ditonton. Iya, betul sekali. Nah, setelah ini, Ibu mempunyai penayangan video yang harus kalian tonton sampai akhir. Perilaku hemat energi ini meliputi penggunaan bahan bakar minyak, penggunaan listrik, maupun penggunaan air. Dengan menghemat energi, kita dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Menghemat energi listrik. Tidak menyalakan lampu pada siang hari, lalu mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. Mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat listrik. Menghemat energi air. Menggunakan keran hemat air, mematikan keran setelah digunakan atau saat tidak menggunakan air, tidak membiarkan keran air mengalir saat sedang menggunakan sabun atau shampoo, menghemat bahan bakar minyak. Misalnya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum, lalu mengendarai sepeda atau berjalan kaki jika bepergian jarak dekat, menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar alternatif, dan mematikan kompor setelah selesai digunakan. Nah, itulah materi mengenai penghematan energi. Semoga kita semua dapat menerapkan perilaku hemat energi dalam keseharian kita. Nah, bagaimana ya cara kita melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita? Yuk kita cari tahu. Menghemat energi. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari dengan melakukan penghematan energi. Bagaimana melakukannya? Kita dapat mematikan lampu di siang hari atau sedang enggak terpakai. Penghematan energi juga bisa dengan menghemat BBM untuk meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Bila hendak pergi ke tempat yang relatif dekat, kita bisa gunakan sepeda atau berjalan kaki agar emisi dari kendaraan enggak mencemari udara. Jangan buang sampah sembarangan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum membuang sampah secara tertib di tempatnya. Kita mungkin pernah melihat masyarakat yang tinggal di bantaran sungai membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Ini dapat mengakibatkan air sungai menjadi tercemar, juga menjadi enggak sehat karena banyak sampah yang mengapung di pinggir sungai. Produk daur ulang. Menggunakan produk daur ulang dapat membantu mengurangi sampah loh. Kita dapat mencoba membuat produk daur ulang dari sampah rumah tangga, misalnya memanfaatkan kardus bekas menjadi wadah tempat penyimpanan. Kita juga bisa mudah membeli produk-produk hasil daur ulang di pasaran. Mengurangi sampah. Berdasarkan data Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021 terdapat 23.040.652,28 ton sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. Jangan membakar sampah. Siapa yang pernah melihat tetangga sekitar rumah yang membakar sampah? Tahukah kids, membakar sampah sangat disarankan loh, karena dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Ozon berfungsi mengatur jumlah atau porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Ozon juga melindungi bumi dari sinar UV dan menyerapnya agar enggak langsung mengenai permukaan bumi. Ozon menjaga suhu bumi agar tetap stabil serta melindungi permukaan bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Kalau ada tetangga kita yang masih membakar sampah, mungkin kita bisa bantu ingatkan ya kids. Menanam pohon. Cara melestarikan lingkungan yang bisa kita lakukan selanjutnya dengan menanam pohon di sekitar rumah. Area perkarangan rumah yang kita tanami pohon berfungsi sebagai area resapan air loh. Bila curah hujan tinggi, area resapan air inilah yang bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, itulah cara kita melindungi lingkungan hidup di sekitar kita. Mana nih yang sudah pernah dilakukan? Nah, setelah melihat penayangan video tadi, apakah kalian sudah paham mengenai materi ini? Sudah paham, Ibu. Oke, bagus banget ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk kalian. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik yang berjudul hemat energi. Nah, di halaman yang pertama itu kalian harus mengisi nama dan kelas. Lalu di halaman yang selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, kalian ini jawab pertanyaan yang menurut kalian itu tepat dengan cara disilang di salah satu jawaban yang tepat. Nah, lalu di lembar yang terakhir juga ini kita ada 10 soal yang harus kalian
jawab, yang harus kalian isi. Nih. Nah, nanti di sini Ibu akan menilai di bagian kolom yang ini. Setelah kalian selesai menyelesaikannya, kalian boleh mengumpulkan LKPD ini di meja Ibu ya. Nah, tadi kan sudah menyimak, lalu menonton video pembelajaran, dan sudah mengerjakan LKPD. Ibu sangat bangga kepada kalian. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita nyanyi ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2 wah, tepuk jari 3 ga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mah, bertetuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Nah, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa dicukupkan. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.